Adik-adik, mari kita memuji Tuhan bersama. Na 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 na. Every move I make, I'm making you. You make me move, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Every step I take in you. You are my way, Jesus. Every step I take in you. Waves of mercy, waves of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, this love, how can it be? Na 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 na. Every move I make, I'm making you. You make me move, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Every step I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Waves of mercy, waves of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, this love, how can it be? Na 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 na. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Bila ku renungkan karyamu di dalam hidupku, ku sadar akan jamahan Tuhan dan hatiku memujimu. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Bila ku renungkan karyamu di dalam hidupku, ku sadar akan jamahan Tuhan dan hatiku memujimu. Bila ku renungkan karyamu di dalam hidupku, ku sadar akan jamahan Tuhan dan hatiku memujimu. Dan hatiku memujimu. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu, atas karya-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami supaya kami dapat mengerti firman-Mu dan kami dapat melakukannya di dalam hidup kami untuk memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, siapkan Alkitabnya ya. Firman indah,
Firman ajaib, firman memberi hidup. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Halo adik-adik Gibbon Kids, selamat hari Minggu. Hari ini bersama lagi dengan Kak Willy. Siapa yang sudah kangen sama Kak Willy? Kak Willy juga di sini sangat kangen kepada adik-adik semua. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar bersama tentang seorang raja. Nah, adik-adik, sebelumnya Kak Willy mau mengingatkan kembali bahwa sangat mudah bagi kakak dan adik-adik semua memulai segala sesuatu dengan baik. Tapi adik-adik, tidak mudah untuk menyelesaikannya sampai akhir. Nah, adik-adik contohnya nih. Hari ini kan adik-adik sudah mulai masuk sekolah. Benar nggak? Benar kan? Nah, pasti setelah liburan masuk sekolah, pasti adik-adik sangat semangat untuk bangun, untuk mandi, untuk mengerjakan tugas, untuk Zoom bareng dengan guru. Tapi adik-adik, hari berikutnya pasti ada rasa malas, pasti malas mandi, pasti malas bangun, akhirnya dibangunkan sama mama papa. Nah, adik-adik, untuk itu apapun yang kita lakukan, kita harus menyerahkannya semuanya kepada Tuhan dan meminta tuntunan Tuhan untuk memampukan setiap kita untuk melakukannya. Adik-adik sudah siap? Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan kisah Alkitab tentang seorang raja. Ketika dia sangat muda, dia taat kepada Allah. Tapi ketika dia dewasa, dia memilih jalan yang salah. Nah, adik-adik, Kak Willy mau mengajak adik-adik yang ada di rumah untuk mengambil Alkitab dan membukanya. Kak Willy tunggu ya. Kita membuka Alkitab kita di 2 Tawarik pasal yang 22, ayat yang ke-10 sampai dengan 12. Kak Willy bacakan ya. Ketika Atalia, ibu Ahazia, melihat bahwa anaknya sudah mati, maka bangkitlah ia membinasakan semua keturunan raja dari kaum Yehuda. Tetapi Yosabat, anak perempuan raja, mengambil Yoas bin Ahazia, menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh itu, memasukkan dia dengan inang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur. Demikianlah Yosabat, anak perempuan Raja Yoram, istri Imam Yoyada, ia adalah saudara perempuan Ahazia, menyembunyikan dia terhadap Atalia sehingga ia tidak dibunuh Atalia. Maka tinggallah Yoas 6 tahun lamanya bersama-sama mereka dengan bersembunyi di rumah Allah sementara Atalia memerintah negeri. Nah, adik-adik, sekarang kita belajar seorang kisah tokoh dalam Alkitab, yaitu seorang raja. Dia adalah seorang keturunan Daud yang bernama Ahazia. Dia mempunyai seorang ibu yang bernama Atalia. Suatu saat, Raja Ahazia meninggal dunia, adik-adik. Tapi, ibunya ini kepengen sekali menjadi ratu. Maka, ia membunuh semua anak Ahazia agar bisa menjadi seorang ratu. Sungguh adik-adik, kalau kita melihat kisah ini adalah seorang nenek yang tidak mengasihi cucu-cucunya. Ratu Atalia ini adalah anak dari Raja Ahab dan Ratu Isabel. Mereka adalah orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan. Namun adik-adik, Raja Ahazia mempunyai seorang saudara perempuan bernama Yosabat yang menikah dengan seorang imam Yoyada. Yosabat tidak setuju dengan perbuatan Atalia yang membunuh semua anak-anak Raja Ahazia. Ia segera menyelamatkan anak Ahazia yang masih bayi, masih kecil. Bayi itu bernama Yoas. Bersama inang pengasuhnya, dia disembunyikan di bait Allah agar Ratu Atalia tidak bisa membunuh Yoas. Pada saat itu, segeralah bayi Yoas ini diselamatkan dan dibawa ke bait Allah. Nah, adik-adik, Yosabat dan suaminya Imam Yoyada sangat baik kepada Yoas kecil. Seperti mereka merawat anak mereka sendiri, Yoas tinggal di bait Allah dan belajar juga di bait Allah. Pamannya, Imam Yoyada, melindungi dia dari
seorang neneknya sendiri yang bernama Atalia yang kini menjadi ratu. Nah, adik-adik, Atalia yang jahat tidak tahu kalau Yoas masih hidup. Nah, adik-adik, di sini kita melihat bahwa Tuhan memakai Yosabat dan Imam Yoyada untuk menyelamatkan Yoas. Allah sudah berjanji kepada Daud bahwa seorang dari keluarganya akan menjadi raja dan penyelamat. Sekalipun iblis memakai Ratu Atalia untuk menggagalkan rencana Tuhan, namun adik-adik yang harus kita ingat adalah Tuhan selalu menang. Iblis selalu gagal, apapun rencananya selalu gagal. Nah adik-adik, waktu berlalu, Yoas sudah umur 7 tahun. Imam Yoyada memanggil para pemimpin Israel. Dia memanggil semuanya ke bait Allah, lalu memperlihatkan Yoas kepada mereka semua. Dia memberitahu bahwa sekarang sudah waktunya untuk menobatkan Yoas menjadi seorang raja. Karena Yoas adalah keturunan Daud juga. Nah, adik-adik, di sini kita melihat bahwa Tuhan membuat semua yang hadir setuju karena Tuhan hendak menggenapi janjinya. Adik-adik ingat, Tuhan menggenapi janjinya. Sungguh di sini kita melihat bahwa Tuhan selalu setia dan menepati setiap janji-janjinya. Maka ditaruhlah penjaga di sekeliling bait Allah pada saat itu untuk menghalangi siapa saja yang berusaha melukai Yoas. Ketika dia muncul di hadapan umat Israel, Imam Yoyada mengurapi Yoas dengan minyak dan menaruh mahkota di kepalanya dan memberinya salinan firman Allah dan berseru, "Hiduplah raja!" Semua orang bertepuk tangan dan bersorak-sorak. Ada nyanyian dan tiupan sangkakala. Sungguh pada saat itu adalah perayaan yang sangat meriah menyambut Raja Yoas yang masih kecil, adik-adik. Nah, pada saat itu juga adik-adik, Ratu Atalia, neneknya sendiri, mendengar suara perayaan itu dan berlari ke bait Allah untuk melihat apa sebenarnya yang sedang terjadi. Dan di situ Atalia melihat Yoas yang dinobatkan menjadi raja. Dia sangat marah, adik-adik, dan berseru, "Khianat, khianat!" Yang artinya bahwa Yoas tidak boleh menjadi raja. Dia menganggap bahwa yang menjadi pemimpin negeri itu adalah hanya Ratu Atalia, yaitu dirinya sendiri. Tapi adik-adik, para tentara menangkapnya dan menyingkirkan dia. Sekali lagi adik-adik, Allah menepati janjinya, menggenapinya penyelamat melalui Yoas, adik-adik. Nah adik-adik, tentu saja Yoas yang masih terlalu kecil tidak bisa memimpin pemerintah sendirian. Apalagi dalam keadaannya umur 7 tahun, adik-adik. Oleh sebab itu Imam Yoyada membantu Raja Yoas yang masih kecil. Adik-adik, Imam Yoyada pada saat itu mengajak seluruh rakyat untuk menyembah kepada Allah. Karena pada saat itu, pada masa pemerintahan Ratu Atalia, rakyat tidak lagi menyembah kepada Allah. Namun pada saat kepemimpinan Raja Yoas yang dibantu oleh Imam Yoyada, mereka menghancurkan semua baal-baal penyembahan berhala yang telah dibangun oleh Atalia dan semuanya telah dihancurkan, adik-adik. Nah, adik-adik, bertahun-tahun kemudian, waktu Yoas sudah dewasa, ia memutuskan untuk memperbaiki bait Allah. Para tukang kayu, tukang besi, dan tembaga dipekerjakan untuk membuat bait Allah jadi seperti baru lagi. Sebuah peti ditaruh di depan pintu bait Allah supaya bangsa itu memberi persembahan untuk memperbaiki bait Allah kembali. Semua orang memberi persembahan dengan sangat gembira sampai bait Allah selesai diperbaiki, adik-adik. Selama Imam Yoyada hidup, Raja Yoas dan bangsa itu memuji Allah
dan menyembah Allah di bait yang sangat indah. Tapi setelah Yoyada meninggal, semuanya berubah. Yoas melupakan nasihat dan teladan Yoyada. Yoas mendengar nasihat buruk dari orang-orang yang tidak mengasihi Allah, sehingga meninggalkan Allah dan menyembah ilah-ilah palsu. Namun adik-adik, Allah mengasihi Yoas dan umatnya. Pada saat itu ia mengutus Zakaria, anak Imam Yoyada sendiri, untuk mengajak bangsa itu kembali untuk mengasihi Allah dan menaati Allah. Raja Yoas dan bangsa Israel sama sekali tidak mau mendengarkan Zakaria. Malah adik-adik, mereka melempari Zakaria dengan batu di pelantaran bait Allah sampai mati. Raja Yoas tidak mengingat kasih, kebaikan Imam Yoyada, ayah Zakaria yang sudah menyelamatkan dia waktu hampir dibunuh oleh Ratu Atalia. Adik-adik, kasih dan kebaikan yang ditunjukkan oleh Yosabat dan Imam Yoyada kepada Yoas mengakibatkan kematian anak mereka Zakaria. Meskipun Yoas memberontak, Allah memakai dia untuk menjadi kakek buyut-buyut dari Tuhan Yesus Kristus. Bila adik-adik kita merenungkan kisah ini, bukankah kisah ini sama dengan kisah kita? Sama seperti Raja Yoas. Seperti Yoas, kita semua seharusnya mati karena dosa-dosa pelanggaran kita. Adik-adik, kita butuh Allah yang jauh lebih besar daripada Yosabat dan Yoyada untuk menyelamatkan dan membimbing hidup kita. Untuk menyelamatkan kita, Allah rela mengirimkan anaknya Yesus Kristus datang ke dalam dunia yang hina dan penuh dosa ini untuk mati bagi dosa-dosa kita. Dalam hidupnya di dunia, Yesus dengan taat melakukan kehendak Allah. Sejak kecil hingga dewasa, Yesus taat sampai mati di atas kayu salib bagi kita. Ketaatannya kepada Allah sangatlah sempurna. Hanya Yesus satu-satunya yang menaati Allah sampai akhir. Yoas tidak bisa sampai akhir, adik-adik. Itu sama seperti kita yang juga tidak bisa taat kepada Allah dengan kekuatan kita sendiri. Karena itu adik-adik, kita perlu Yesus untuk menyelamatkan dan membimbing hidup kita. Imam Yoyada tidak bisa selamanya menasihati dan membimbing Yoas. Tapi kita punya Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita selamanya. Dia tidak pernah meninggalkan kita sekalipun. Roh Kudus terus membimbing dan menasihati adik-adik untuk menaati Allah. Dari masa kecil sampai suatu saat nanti kita dewasa, tiba saatnya pulang ke surga. Allah sanggup menolong agar kita bisa setia menaati Allah sampai akhir. Adik-adik, mari kita menonton video ini. Adik-adik, hidup kita seperti dalam pertandingan lari yang dilakukan oleh Derek Redmond di lomba lari Olimpiade semifinal 400 meter. Setelah berlari 150 meter, syaraf di kakinya robek. Dia sangat kesakitan dan tak bisa berlari. Tapi Derek bangkit lagi dengan tertatih-tatih.
dia melanjutkan perlombaan. Ayah Derek datang untuk menolong anaknya. Dia menopang Derek yang kesakitan, tapi terus berlari. Adik-adik, seperti itulah Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita. Dia selalu mendampingi dan menolong kita untuk tetap taat sampai akhir. Roh Kudus tidak akan membiarkan kita sendirian. Dia akan menolong kita. Karena itu adik-adik, bila kamu tergoda untuk tidak taat kepada Allah, adik-adik bisa berdoa. Minta Tuhan menolong adik-adik. Kakak juga mengalami banyak godaan. Tapi kakak selalu berdoa kepada Tuhan untuk dimampukan melewati semua godaan yang ada di dalam dunia ini. Begitu juga dengan adik-adik. Adik-adik, ada satu hal yang harus kita ingat. Ada anugerah yang Tuhan berikan kepada adik-adik dan kakak juga, supaya kita semua bisa menang. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini kami bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan memampukan kami dalam melewati hari-hari kami, Tuhan. Tuhan yang menolong kami dalam melakukan setiap aktivitas kami. Tuhan yang menuntun kami, memampukan kami melakukan semuanya itu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami semuanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan yang terus membimbing kehidupan kami, Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan ayat hafalan. Kak Willy percaya bahwa adik-adik semua sudah hafal ayat hafalan ini karena ini adalah minggu yang terakhir. Ayo masih ingat? Oke, bersama-sama dengan Kak Willy ya. Mazmur 34 ayat 9a. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Sekali lagi adik-adik, Mazmur 34 ayat 9a. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Adik-adik, sekarang kita menghafal ayat dalam bahasa Inggris. Psalm 34 verse 8a. Oh taste and the see that the Lord is good. Sekali lagi adik-adik. Oh taste and the see the Lord is good. Adik-adik, hari ini Kak Will kembali mengingatkan adik-adik yang ada di rumah, yaitu 4M. Yang pertama yaitu memakai masker, yang kedua mencuci tangan, dan yang ketiga menjaga jarak, dan yang terakhir adalah membaca Alkitab. Happy Sunday adik-adik, Tuhan memberkati. What is the law of God stated in the Ten Commandments?